kelas penuh dengan obrolan, selalu mengacau laju hayalan. Dari jendela kelas yang tak ada kacanya, dari sana pula aku mulai mengenal seraut wajah berisi lamunan. Berjalan tinggi semampai gadis idaman. Semoga ini hanya mimpi. Semenjak rumahku diambil oleh bank, kehidupanku mulai memburuk. Duniaku dipenuhi oleh drama dan kehampaan. Papa meninggal karena sakit jantung. Mama, nggak tahu deh pergi kemana. Sekarang aku sendiri, ditinggal mama dan papaku. Aku berhenti sekolah karena harus kerja, cari uang biar bisa makan. Tapi apa salahku? Sampai-sampai aku ditinggal di kos-kosan. Gak punya masa depan. Bersyukur masih ada yang mau nerima lulusan SMP. Bersyukur kepada siapa? Aku hanya percaya kepada apa yang aku lihat dan apa yang aku rasakan. Seperti hembusan nafasku yang selalu hangat. Hari-hari yang aku lalui hanya gini-gini saja. Cuman ngikutin kewajiban doang. Kerja untuk makan, makan untuk hidup, dan tidur untuk menghabiskan malam. Udah setahun aku kerja di sini. Tapi gitu-gitu aja. Untung ada atasanku yang namanya Bang Im yang jago banget buatin kopi. Nah, aku banyak belajar dari dia. Kalau aku betah di tempat ini, mungkin karena Abang Im yang baik. Nanti aku juga mau jago kayak dia. Aku juga sering bercerita kehidupanku pada Bang Im. Halo? Oh my god, sorry, aku lupa banget. Oke, aku kesana sekarang. Oke. Kakak. Yud, nanti ke kantor sebentar ya? Iya, Bos.
Isi Pak. Yud. Duduk yuk. Oke, Yudi. Kamu tahu kenapa aku manggil kamu? Nggak tahu Pak. Oke, jadi bulan ini kamu sudah mecahin 3 gelas. Ya. Dan 3 gelas itu juga Yudi tahu lah ya, nggak gratis ya. Kan kita juga perlu gelas-gelas itu ya. Untuk itu saya memutuskan untuk memotong gaji Yudi bulan ini. Oh, gitu ya Pak ya? Ya, ya tolong dimengerti ya. Uang itu saya pakai untuk menggantikan gelas-gelas tersebut. Untuk bulan ini gajinya ini Yudi ya. Makasih Pak ya. Sana balik kerja deh. Izin dulu Pak. Ya. Apa sih? Aku buka ya? Tukang! Tuh, aku kemalingan. Telepon Pak RT ya? Emang Pak RT mau percaya? Oh ya, masih ada. Kenapa semuanya ini terjadi kepada aku? Ini kan buku kakak yang tadi. Mengapa ada rasa sakit dan penderitaan? Allah menjanjikan sesuatu yang berbeda, sesuatu kehidupan yang penuh damai, sukacita, dan bahagia tanpa akhir bersama Dia. Damai, sukacita, bahagia. Bukankah itu impian kita semua? Kita semua merindukan hadirnya dunia yang sempurna di mana tidak ada rasa sakit atau penderitaan. Bang Im, Yud, kok tumben kamu ceria? Kenapa nih? Bang Im orang Kristen ya? Mulai ini ya. Kok tumben kepo kamu? Mau nanya sih Mau nanya apa? tentang Yesus kali. Yesus. Emang kamu udah tahu Yesus tuh sejauh mana? Belum tahu sih. Jadi start dari awal aja ya. Jadi kamu tahu kan Yesus tuh Tuhannya kita semua. Dia melakukan kebaikan, dia melakukan Oh, mujizat yang kayak badukun? bukan itu namanya sihir. Sihir itu kadang-kadang tipuan. Kalau mujizat tuh benar-benar terjadi. Ya, jadi salah satu contoh ya. Pada saat Yesus melakukan mujizat tuh ketika dia memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Terus banyak. Bosan. Oh iya, tadi Bang Iman ada kasih buku ya? Buku apa ya? Coba lihat deh.
Sejak Bang Im cerita tentang Yesus, aku mulai penasaran. Semakin aku baca Alkitab, aku semakin kepo lanjutannya gimana. Kitab ini memberiku harapan. Di hadapanku tidak lagi kulihat kesepian dan kepahitan. Ada kasih, pengampunan, dan kehidupan yang lebih baik. Andai Yesus ada di sini, pasti aku tidak kesepian. Pasti Dia akan menolong aku, dan aku akan bahagia. Oh iya, coba ngomong sama Yesus ya. Yesus, tolong aku dong. Capek nih. Udah kena copet. Kena dikurangin gaji. Orang tua meninggal. Habis ditinggal. Muncul dong. Aku capek sendiri. Aku nggak muncul. Ada. Bang, Min. Yud, kenapa? Mau nanya pagi nih. Tanya aja. Aku hal main HP ya. Kenapa Tuhan Yesus harus mati di kayu salib? Emang kamu baca Tuhan Yesus di Alkitab udah sampai mana? Itu anak-anak dewa, tapi juga anak-anak sering melakukan mujizat. Iya. Oke, hal itu nggak salah, tapi kamu harus ngerti kalau emang Yesus datang ke dunia itu memiliki satu misi, yaitu untuk menyelamatkan kita semua melalui pengorbanannya di kayu salib. Tapi kan gak adil. Dia itu Tuhan. Kok lemah banget sih? Harusnya dia bisa panggil malaikat atau nggak ubah pikiran orang-orang. Ya, nggak segampang itu ya, Yud ya. Karena kalau ia nggak melakukan itu, berarti ia menentang perintah yang telah diberikan kepada dia. Yesus harus mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita semua. Walaupun aku tahu mungkin pada saat itu Yesus kesakitan, dia sengsara, dia menderita, tapi dia harus melakukan tugas yang diberikan kepadanya. Dia harus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Kalau enggak, kita nggak selamat juga. Katanya Yesus anak Allah. Kok dia kasih sama kayu salib? Lagi aku. Ih. Kenapa Yesus harus mati? Lantas, bagaimana Juru Selamat yang menderita ingin menyelamatkan manusia? Lalu, bagaimana dengan aku? Yuri, ada kopi. Kenapa kamu kok lemes banget? Nih, kopi dulu. Kenapa, bro? Bro. Yud, kenapa sih ini kan itu loh, kopi kesukaan kamu kok betul banget sih. Udah sih bang, udah bang. Aku selesai nyapu. Perasaanku hari ini kacau banget. Gara-gara mimpi tadi malam nih, ada rasa sedih, marah, dan aku kecewa banget. Kenapa Yesus tidak melawan? Kenapa dia terlihat lemah? Kenapa dia nggak bisa nyelamatin dirinya sendiri? Yud, tarik. Kenapa sih Bang Im? Chill.
kita ngomong dulu. Duduk. Yuk cerita. Saya pikir Yesus itu orang penting. Ternyata malah kecewain. Padahal saya sudah berharap pada Yesus. Berharap supaya ditolong Yesus dari penderitaan dan sakit ini. Lalu saya harus berharap pada siapa lagi? Yud, coba kamu baca dengan teliti. Kamu harus tahu kalau cerita Yesus itu tidak berakhir dengan penderitaan, tidak berakhir dengan kematian. Baca kembali. Kamu baca di Markus, di Matius, di Lukas. Baca dengan teliti, baca sampai selesai. Yesus menang pada akhirnya. Udahlah Bang Im, aku mau pulang. Capek aku dengar cerita-cerita Yesus. Yud, Yudi, ingat, baca sampai selesai. Baca di Lukas 24, ya, jangan nyerah. Apa benar yang dikatakan Bang Im? Yesus bangkit lagi. Tapi tetap aja, Yesus mempermalukan dirinya. Mana ada pahlawan yang bisa menyelamatkan orang lain kalau dia nggak bisa menyelamatin dirinya sendiri? Aku nggak bisa gini. Aku harus tahu endingnya gimana. Oh iya, tadi Bang Im bilang di Lukas ayat 24. Coba aku baca deh. Ternyata ada ditandain sama Bang Im. Coba telepon Bang Im deh. Halo Bang Im. Yud. Oh, tumben kamu nelfon malam-malam. Gimana? Mau nanya sih Bang. Nanya apa? Yudi masih belum terlalu ngerti kenapa Yesus harus mati baru dia bangkit lagi. Oke. Jadi kamu udah baca ya ending dari ceritanya Yesus. Aku juga udah tandain tadi di Alkitab. Aku memang berharap kamu bacanya sampai selesai. Yud, memang terkadang kita fokusnya tuh kepada berita bahwa Yesus tuh sudah bangkit. Ya, itu tuh nggak salah. Memang kita harus bersuka cita karena juru selamat kita bukanlah juru selamat yang mati, tapi juru selamat yang hidup. Ya. Tetapi poinnya kenapa Yesus harus mati terlebih dahulu adalah karena dia menjalankan perintah Tuhan. Ya. Tetapi ada message atau ada pesan yang menurut Bang Im nih kok lebih menarik lagi ya. Coba bayangkan gini deh. Tuhan kita bukan Tuhan yang gak ngerti penderitaan, bukan Tuhan yang gak ngerti rasa sakit, bukan Tuhan yang gak ngerti rasa penolakan. Jadi disitu Bang Im merasa Yesus mati di kayu salib, salah satu tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa dia tuh mengerti setiap dari kita yang sakit, setiap dari kita yang lagi kesusahan, kesulitan, setiap dari kita yang merasa dilupakan. Ingat, Yud, bahwa kita memiliki Tuhan yang benar-benar mengerti sama kita. Paham? Iya Bang, udah paham. Ya udah, kamu istirahat nih. Aku juga mau istirahat nih. Iya Bang Im. Makasih ya Bang. Yesus, maafkan aku. Selama ini yang aku kira kelemahan, ternyata adalah bentuk kasih dan cintamu padaku. Aku beruntung Tuhan, memiliki Tuhan yang sayang padaku. Saking sayangnya, sampai ia mengorbankan anaknya yang tunggal. Aku mengerti sekarang Tuhan, kenapa Yesus harus mati di kayu salib. Aku mengerti sekarang Tuhan,
bahwa aku memiliki Tuhan yang ngerti semua masalahku, yang ngerti sakitku, yang ngerti kesepianku. Terima kasih Tuhan, aku merasa disayangi. Aku ingin mengikut-Mu Tuhan. Tidak ada yang lebih indah dari pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan.